Jaksa Agung dan Kapolri saling erat jabat tangan, kita ini satu kesatuan. Well, finally press conference antara Kejaksaan dan juga Kapolri itu udah bisa lu lihat dari kemarin tanggal 13 Juli 2026. Dan beginilah highlight yang dibuat sama Berita Satu. Setelah kemarin kita ngelihat drama penggerebekan 12 lokasi ya sama pihak kepolisian. Saya pastikan di sini akhirnya mereka bersinergi juga. Antara kembali lagi rangkul merangkul. Pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Sinergi kita sudah ada klarifikasinya ya. Setelah kemarin-kemarin banyak banget masyarakat yang bilang, wah ini perang antara dua institusi, wah ribut-ribut nih. Oh udah ada klarifikasinya guys, seperti ini guys ternyata. Kan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Yes, dan apalagi kalau misalnya ngomongin soal mencari koruptor ya Pak, betul. Yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Ya, jadi begitulah highlight yang bisa kalian lihat terkait press conference antara Kejaksaan Agung dan Kapolri. Terus gimana nasib Pak Febri yang menjadi tersangka? Well, lagi dicari dan ada dua kabar. Kabar yang rame itu lu bisa lihat dari Lambe Tura, katanya beliau lagi ada di Tanah Suci ya, umroh. Tapi ada juga klarifikasi dari berita lain, Detik News, kalau misalkan Pak Febri masih ada di Indonesia. Nah, berita lain yang menjadi perhatian banyak banget masyarakat adalah di mana gua pribadi itu masih nggak tahu apakah ada korelasinya atau kagak ya secara langsung. Cuman karena secara timeline ini sangat amat berdekatan sama drama penemuan harta karun. Jadi banyak banget masyarakat di Threads dan juga di Twitter itu menghubungkan antara berita ini dan juga berita yang udah kita bahas sebelumnya. Emang beritanya apaan Bang Ray? Berita penghentian proses pengumpulan data untuk program MBG yang sedang diinvestigasikan sama Kejagung. Kasus korupsinya by the way. Ya jadi karena deket-deketan terus pihak kepolisian udah coba buat ngegerebek 12 lokasi gitu dan menetapkan Pak Febri sebagai tersangka. Ya jadi orang-orang tuh langsung berspekulasi, oh ini ada kaitannya nih sama Kejagung yang akhirnya oke lah nggak berani lah kok kayak gitu, jadi akhirnya dihentiin aja proses pengumpulan datanya. Nah kita bakal bahas bareng-bareng terkait itu semua, apakah spekulasinya benar. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Gue bilang ini rame di Threads bukan cuma sekedar kiasan doang gitu ya. Di Threads lu tinggal search aja dengan keyword Kejagung, sedangkan di Twitter itu udah ada beberapa akun yang pada akhirnya mengabarkan ini semua. Kayak salah satunya teks dari taxpayer dengan bilang kayak the deal has been made setelah kasus Febri dilimpahkan Polri ke Kejaksaan, sekarang Kejagung stop pemeriksaan SPPG. Ya kayak terkesan ada kaitannya, tapi balik lagi ini kita masih belum tahu apakah benar-benar ada kaitan atau kagak. Sungguh bangsa menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, penyelesaian masalah secara musyawarah dan juga mufakat. Nah, untuk detail beritanya kita bisa lihat langsung dari berbagai macam media nasional karena udah banyak juga beritanya. Salah satunya dari Kumparan News dengan judul Kejagung buka suara soal surat penghentian pengumpulan data program MBG. Nah, dari judul berita ini dan juga beritanya, lu harusnya tahu kalau misalkan sebelum pada akhirnya mereka klarifikasi, ada berita penghentian pengumpulan data MBG dulu yang rame. Baru pada akhirnya karena udah rame ya, Kejagung langsung buka suara. Ini pun diberitain sama Kompas.com dengan judul Kejagung stop pendataan dapur MBG bermasalah. Ini alasannya. Ya, jadi kita bakal baca dari artikel Kompas karena menurut gue lebih detail ya. Bisa kita dapatkan informasinya dan alasan kenapa pada akhirnya Kejagung menghentikan proses pengumpulan datanya. Berdasarkan artikel yang dijelasin kalau misalkan Kejagung tadi udah gue bilang menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG yang bermasalah. By the way, MBG udah jalan lagi ya. Gokil. Ibu negara jadi langsung curhat. Tiba-tiba mahal lagi telur sama ayamnya, goddamn. Penghentian itu tertuang melalui surat yang diterbitkan kepada seluruh kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati. Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan. Nah, dari sini kita udah tahu ya alasan
Meskipun masih belum menjelaskan secara rinci kenapa tiba-tiba dihentikan, tapi katanya, kata Pak Anang Supriyatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, dihentikan proses pengumpulan datanya karena sudah dikeluarkan surat batasan waktu pengumpulan data-data. Terus habis itu udah selesai katanya ya prosesnya. Surat bernomor B3256F.2FD2 07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 itu ditandatangani Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi selaku penyidik. Nah, ini informasi yang pada akhirnya ngebuat orang-orang berspekulasi ada kaitannya antara penggerbekan dan juga penetapan Pak Febri sebagai tersangka ya soal harta karun yang banyak itu sama penghentian proses pendataan dapur MBG yang bermasalah. Karena kalau misalnya lihat dari surat dirilisnya tanggal 10 Juli 2026. Nah, lihat dari rentang waktunya ya yang cuman beda sehari 2 hari doang ya, itulah yang pada akhirnya ngebuat orang-orang berspekulasi kalau misalnya berita penghentian ini ada kaitannya dengan penetapan tersangka dan juga penemuan harta karun yang sampai berpuluh-puluh miliar tersebut. Lanjut, dalam surat itu Kejagung meminta seluruh Kajati menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Perintah itu merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yakni nomor B2668 bla 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 tertanggal 15 Juni 2026 yang memerintahkan para Kejati melakukan inventarisasi serta menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan program MBG oleh BGN atau Badan Gizi Nasional. Ya banyak banget orang-orang juga yang berspekulasi kalau misalnya ada hubungannya karena ya kalau misalnya dari berita-berita gitu ya banyak yang bilang kalau misalkan ada beberapa dapur ya atau banyak dapur yang dimiliki sama pihak polisian, makanya gara-gara ada drama yang penetapan tersangka dari Kejagung sendiri, akhirnya Kejagung dianggap takut gitu buat ngelanjutin pendataan dapur MBG yang bermasalah ini. Itu menurut opini banyak banget masyarakat. Meskipun pada akhirnya kita udah lihat ya sendiri di awal video ngopi ini kalau misalkan Kejagung dan juga kepolisian itu udah kayak kakak kandung gitu melalui press conference-nya tanggal 13 Juli 2026. Saat ditanya mengenai tindak lanjut terhadap data yang telah terkumpul, Anang menegaskan bahwa hasil pengumpulan data tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sedang ditangani Kejagung. Tentunya data yang sudah terkumpul terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung. Sebelum diberitakan, Kejagung membenarkan telah meminta sejumlah Kejati melakukan pengecekan terhadap laporan mengenai satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah. Anang menjelaskan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan mengenai dugaan adanya titik-titik SPPG yang bermasalah termasuk dugaan SPPG fiktif maupun yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik Kejagung. Remember, di awal bulan Juni kita semua kaget banyak banget hal-hal yang bisa dibahas ya di video ngopi. Bahkan gue pribadi jet lag informasi gitu ya. Penetapan Pak Dadan Hindayana dan juga beberapa personel BGN menjadi tersangka kasus korupsi MBG, langsung tuh tanggal 15 Juni langsung Kejagung juga. Itu coba buat nyari tahu nih apa ada SPPG yang bermasalah dengan proses pendataan ini yang sampai pada akhirnya di pertengahan bulan Juli kita ngelihat mungkin ada kaitannya atau tidak sama sekali ada penggerbekan sampai rumahnya dijaga sama TNI. Terus banyak banget orang-orang yang pada akhirnya bilang kalau misalnya ini adalah pertarungan dua institusi. Gokil. Lanjut ya, ia menegaskan pendataan itu bukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di Indonesia, melainkan hanya pengecekan atas laporan yang diterima penyidik dari sejumlah wilayah. Kalau sepanjang sudah ada SPPG yang benar dan sesuai ketentuan, nggak ada masalah. Padahal keren ya, kalau misalnya pada akhirnya Kejagung itu ngecek di seluruh Indonesia gitu loh, biar seenggaknya SPPG-nya benar-benar terverifikasi bekerja dengan benar gitu. Kenapa cuman sekedar yang emang didata dari hasil laporan penyidik ya, meskipun emang dari penyidik sendiri mungkin udah ada laporan-laporan yang tersendiri ya. Menurut dia hasil pengecekan dari daerah kemudian dilaporkan kepada penyidik Kejagung untuk diverifikasi sebagai bagian dari penanganan perkara yang sedang berjalan. Diketahui Kejaksaan kini tengah menangani kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Terdapat 7 tersangka dalam perkara ini antara lain 3 orang mantan pejabat BGN yakni Kepala Dadan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan juga Lodwig Pusung. Jadi begitulah kira-kira berita lengkap terkait penghentian pendataan dapur MBG yang bermasalah dari Kejaksaan Agung yang banyak banget orang-orang berspekulasi ini ada hubungannya sama drama penemuan harta karun 74 kg emas dari Kejaksaan Agung juga. Oh iya, digerebeknya sama pihak polisian by the way. Ya,
Buat lo semua yang penasaran sekarang gimana kabarnya Pak Febri yang ditetapkan sebagai tersangka, ada 2 berita sebenarnya yang ngebuat orang-orang tuh ramai membicarakan nama dia setelah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama itu Lambe Turah ya, nge-share beritanya kalau misalkan setelah adanya penetapan tersangka, Pak Febri itu diisukan sedang melakukan perjalanan umroh gitu. Padahal beberapa hari yang lalu kita ngelihat lagi klarifikasi gitu ya. Kayak cepet banget, cuma beda 3-4 hari anjir. Bisa tiba-tiba diisukan ada di Tanah Suci. Anjir, gua kira kalau bisa kita pengen umroh tuh nunggu sebulan 2 bulan dulu. Ini bisa sampai 3 hari 4 hari doang loh. Gokil. Cuman ini pun udah ada klarifikasinya dari berita Detik News kalau misalkan Pak Febri itu masih ada di Indonesia. Nah terus gimana ceritanya Bang ada isu ini? Soalnya ada data dari imigrasi kalau misalkan Pak Febri itu udah berangkat katanya ke luar negeri, ke Tanah Suci. Cuman di sini udah buka suara nih Kejaksaan Agung kalau misalkan keberadaan mantan Jampitsus ya Pak Febri itu masih ada di Indonesia. Lu bisa lihat sendiri dari informasi berita ini. Terkait dugaan yang disampaikan, inisial FA itu yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna ya tanggal 13 Juli. Dia mengatakan Febri tidak pergi ke luar negeri dan menyebut kalau Febri bersikap korporatif. Kata korporatif ini mungkin akan meringankan ya hukumannya. Tidak ke luar negeri dan korporatif dan dalam pantauan penyidik. Febri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia dijerat sebagai tersangka bersama Don Rito. Anjir namanya Don banget ya. Udah kayak yang ada di luar negeri itu tiap kali ngomongin soal mafia. Ya kasusnya menjerat Febri ini awal ditangani Polri, terus habis itu Polri langsung ngasih ke Kejagung dengan bukti duit 500 miliar dan juga emas hingga 74 kilogram. Lo bisa baca sendiri ya terkait detail beritanya di sini. Cuman banyak banget orang-orang yang masih netting karena apa? Karena belum bisa melihat secara langsung kemana Pak Febri setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, ada lebih baiknya kita lihat dulu ya bagaimana postingan dari Lambe Turah. Ditetapkan sebagai tersangka ex Jampitsus Febri Ardiansyah dikabarkan sudah umroh lebih dulu sebelum dicekal. Mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dicegah ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Namun Febri dikabarkan telah berangkat umroh sebelum surat pencegahan ke luar negeri terbitkan oleh imigrasi. Kabar tersebut beredar pada Senin 13 Juli. Kabar yang beredar menyebut Febri berangkat ke Tanah Suci hanya selang sehari setelah menyatakan mundur dari posisi Jampitsus dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Udah ada klarifikasinya tadi udah kita baca bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya ini pada akhirnya benar, anjir. Cepat banget ya ngurus biar bisa umroh gitu loh. Hanya jeda 3 hari 4 hari aja. Untuk gue yang belum pernah umroh sama sekali, gue kira ya umroh tuh harus diurusin ya hamin sebulan, hamin 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Tapi ini cuman selang beberapa hari doang. Gila, luar biasa sekali ya berarti ya. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait apa yang terjadi antara Kejaksaan Agung, pihak kepolisian ya. Informasi kalau misalnya mereka udah jadi kakak kandung. Terus abis itu sedikit kelanjutan berita dari kemana Pak Febri setelah ditetapkan menjadi tersangka. Untuk menutup video ngopi ini, kita bakal kembali lagi melihat video random yang gue temukan di internet. Biar seenggaknya itu otak kita lebih refresh lagi gitu setelah melihat berita-berita yang bebannya banyak sekali. Ini gue dapatkan videonya dari Threads, dikirim sama Bang Adun Fishing TM. Dimana waktu mereka lagi mancing tiba-tiba kegap sama harimau Sumatera. Ini momen panik buat mereka, tapi ini momen lucu buat kita semua. Harimau Sumatera, penjaga terakhir hutan tropis Indonesia selama ini, ia masih berkeliaran di bawah kanopi hutan. Masih ada harapan bahwa alam Sumatera tetap bernapas. Ya. Set. Lagi mancing tiba-tiba apaan tuh? Ada Deng. Mbah, bro. Oh iya ya, disebutnya mbah ya kalau di Sumatera ya. Alright. Lagi nangkring. Betul. Lo lihat nggak? Nih ini nih guys nih, yang ini nih. Kayak batu ya awalnya. Simba be like, apaan tuh? Aduh, udah. Coy, kok gerak-gerak sih? Kami gak ganggu. Apa? Lu nggak? Tunggu bentar ya, gue kesana dulu. Bentar, gue nyari jalan seberang dulu. Anyway, ternyata dari dekat. Kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.